Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan media pembelajaran interaktif menggunakan Makromedia Flash 8, di mana tema yang saya pilih adalah sistem pernapasan. Dosen pengampunya adalah Ibu Zul Yusri MPD. Baiklah, saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini openingnya. 2, 3. Selamat datang di media pembelajaran interaktif tentang sistem pernapasan. Petunjuk penggunaan. Loading. Ada lebah dan bunga. Kemudian ada beberapa menu, yaitu ada profil, tujuan, materi, evaluasi. Kita klik profil terlebih dahulu. Profil pengembang di sini disediakan foto Ibu Zul dan saya sendiri, di mana Ibu Zul merupakan dosen pengampu dan saya sendiri sebagai pengembang dari Universitas Negeri Padang, Cas Sarjana. Kembali ke menu home, klik tujuan. Di tujuan saya juga menyediakan animasi bunga, di mana tujuan pertamanya menjelaskan pengertian dari sistem pernapasan, tujuan kedua mengidentifikasi organ-organ pernapasan, tujuan ketiga memahami jenis-jenis sistem pernapasan, dan tujuan terakhir adalah memahami berbagai macam penyakit sistem pernapasan. Kembali ke menu utama, ke bagian materi. Apa itu sistem pernapasan? Disediakan foto lebah dan Sistem bunga. pernapasan dapat diartikan sebagai proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Di sini dianalogikan dengan animasi bunga dan lebah, di mana tumbuhan menghasilkan oksigen, kemudian lebah menghasilkan karbon dioksida, dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Klik tombol next. Ada banyak Organ selanjutnya. pernapasan. Kita bahas yang pertama, yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Di dalam hidung ada hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung, dan di dalam hidung juga ada selaput lendir yang berfungsi mengamankan suhu udara yang masuk ke hidung. Ini ada tombol back, ada tombol next. Kita klik tombol yang untuk bagian Organ selanjutnya. sistem pernapasan selanjutnya adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Kemudian ada laring. Laring ini dikenal sebagai kotak suara yang penghubung untuk faring dan trakea. Kemudian ada trakea yang menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Klik tombol next. Organ pernapasan selanjutnya adalah bronkus. Bronkus ini merupakan cabangan dari trakea. Kemudian ada bronchiolus, merupakan cabang dari bronkus, dan ada alveolus yang merupakan gelembung udara yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Klik tombol next. Jenis sistem pernapasan ada dua. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada menggunakan otot tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Kita mulai dengan pernapasan dada. Ada dua proses, yaitu ada inspirasi dan yang kedua ada ekspirasi. Inspirasi pada pernapasan dada dimulai dengan otot antar tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, dan udara keluar dari paru-paru. Kemudian untuk proses ekspirasinya, otot antar tulang rusuk berrelaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada membesar, udara keluar dari paru-paru. Kita lanjut ke pernapasan perut. Jenis sistem pernapasan yang kedua adalah pernapasan perut. Berbeda dengan pernapasan dada yang menggunakan otot antar tulang rusuk, pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Proses inspirasinya dimulai dengan otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar, volume rongga dada membesar,
tekanan udara dalam rongga dada mengecil, dan udara keluar dari paru-paru. Untuk proses ekspirasinya, otot diafragma berelaksasi, posisi diafragma melengkung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada membesar, udara keluar dari paru-paru. Lanjut ke penyakit pernapasan. Ada berbagai penyakit sistem pernapasan. Yang pertama adalah asma. Asma ini adalah keadaan di mana saluran pernapasan mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat sementara. Penyakit pernapasan selanjutnya adalah pneumonia, yang merupakan radang paru-paru akibat infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Paru-paru pada penderita terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Ini ada tombol back, bisa diklik untuk sebelumnya. Ada berbagai penyakit sistem pernapasan. Yang pertama adalah asma. Asma ini adalah keadaan di mana saluran pernapasan mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat sementara. Penyakit pernapasan selanjutnya adalah pneumonia, yang merupakan radang paru-paru akibat infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Paru-paru pada penderita terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Klik tombol home lagi. Sini ada animasi 1, animasi 2. Kita klik animasi 1 dulu. Ini ada penapasan dada, otot antar tulang rusuknya berkontraksi maupun berelaksasi. Kemudian kita klik tombol home lagi. Ini ada pernapasan perut, yaitu yang berkontraksi adalah otot diafragmanya mendatar dan melengkung. Kita klik tombol home lagi. Menu terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini menyediakan petunjuk pengerjaan soal, baca dengan teliti soal yang diberikan. Soal terdiri dari 10 soal objektif. Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Klik jawaban dengan mengklik A, B, C, D, E. Jika Anda mengklik jawaban secara otomatis, Anda akan lanjut ke nomor soal berikutnya. Anda dapat mengerjakan kembali soal jika diperlukan. Klik tombol mulai untuk memulai mengerjakan soal. Mulai. Bagian paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas ada alveolus, trakea, dan alveolus ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4. Udara dihangatkan dilambangkan dari saring pada organ ditunjukkan oleh hidung 1. Penyumpatan faring atau laring oleh lendir akibat infeksi bakteri Corynebacterium diphtheri disebut dengan difteri. Organ pernapasan yang berperan sebagai alat penyaring dan penghangat disebut hidung. Sebelum terjadi pertukaran udara, maka udara dari luar akan mengalami penyesuaian suhu udara di dalam hidung. Tenggorokan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pangkal, batang, dan cabang tengkorak. Selaput yang membungkus paru-paru disebut dengan pleura. Proses inspirasi pada pernapasan dada diawali dengan otot antar tulang rusuk berkontraksi, dan radang paru-paru akibat infeksi bakteri Diplococcus pneumonia disebut dengan pneumonia. Kita lihat hasilnya. Jika ingin melihat hasil, klik tombol 2 ini, lihat hasil. Dan dapat 100. Jika ingin mengulang, bisa juga mulai. Kita asal isi A semuanya. Lihat hasil. 4 yang benar, salah 6. Kembali ke tombol home. Sudah kita bahas semua menu dalam Macromedia Flash. Di sini jika ingin keluar dari Macromedia Flash ini, klik X. Kalau cancel, otomatis kembali ke menu utama. Kemudian kita klik lagi menu keluar, No. Di sini akan kembali ke loading dan kemudian menu utama. Dan kita klik lagi X, Yes. Dan ini benar-benar keluar dengan thank you. Cukup. Sekian presentasi tentang Macromedia Flash 8, yaitu temanya sistem pernapasan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kritik dan saran dari penonton sangat diperlukan. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.